Orang yang dia tidak memiliki keilmuan di bidang tersebut, dia kok berkata atau dia menyampaikan satu pendapat, itu sebetulnya masuk pada kategori dugaan saja atau hayalan. Sedangkan dalam hadis Rasulullah, sebagaimana di dalam hadis Bukhari, Nabi menyampaikan, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Jauhilah kalian dari sebuah dugaan-dugaan, karena sesungguhnya menduga-duga itu adalah omongan yang paling dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah pelaksanaan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat iktikaf di masjid ini dan juga niat thalabul ilmi, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita sekarang sampai surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini merupakan ayat peringatan dari Allah kepada kita semuanya, agar bila seseorang tidak mengetahui dengan jelas, hendaknya dia tidak mengikuti hal itu. Bila dia sifatnya masih belum tahu pasti, maka hendaknya kita menahan diri. Kalau di dalam beberapa kitab tafsir, ayat ini memiliki banyak pemahaman. Ada yang mengatakan kamu jangan berkata, ada yang mengatakan kamu jangan mendengar, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir disimpulkan, wa madmunu ma dzakaruhu annallaha ta'ala naha anil qauli bila ilmin. Kesimpulan daripada apa yang disampaikan para ulama-ulama ahli tafsir terkait dengan ayat ini adalah annallaha, sesungguhnya Allah itu naha, melarang, anil qauli, untuk berkata, bila ilmin, bila tidak ada ilmu di dalamnya. Seseorang yang dia tidak memiliki ilmu atas sesuatu, hendaknya dia tidak berkata dalam hal itu. Kenapa? Karena nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ucapan kita, tangan kita, telinga kita, dan semuanya. Seandainya ayat ini betul-betul kita terapkan, insya Allah bangsa kita itu akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena sekarang ini mungkin karena faktor media sosial ataupun faktor-faktor yang lain, hampir semua orang merasa sebagai ahli. Ada politik, semua orang komentar masalah politik.
Ada masalah agama, semua komentar masalah agama. Masalah medis, semua komentar masalah medis. Padahal mereka itu tidaklah memiliki keilmuan di bidang tersebut. Itulah yang menyebabkan masalah kadangkala menjadi ruwet, menjadi bulet, sulit untuk diurai. Karena semua orang merasa punya pendapatnya sendiri. Padahal tidak semuanya memiliki pakar atau kemampuan di bidang itu. Oleh sebab itu, orang yang dia tidak memiliki keilmuan di bidang tersebut, dia kok berkata atau dia menyampaikan satu pendapat, itu sebetulnya masuk pada kategori dugaan saja atau hayalan. Sedangkan dalam hadis Rasulullah, sebagaimana di dalam hadis Bukhari, Nabi menyampaikan, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah kalian dari sebuah dugaan-dugaan, karena sesungguhnya menduga-duga itu adalah omongan yang paling dusta. Ada orang dia tidak mengetahui masalah medis, katakanlah masalah virus, kemudian dia ngomong terkait itu. Pasti dia hanya berdasarkan imajinasinya saja. Sedangkan ini sudah menjadi satu perkara yang tidak mungkin bisa dibenarkan, karena dia hanya dhon saja. Makanya mari kita berusaha menahan diri. Bila kita tidak memiliki kemampuan dalam satu hal yang kita maksud, ya lebih baik kita diam. Bahkan menjadi akhlak daripada para ulama-ulama kita. Kita semua kalau dalam fikih itu mengikuti satu dari 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Dalam sejarah 4 orang ini, itu setiap kali ditanya kebanyakan jawabannya wallahu a'lam. Imam Malik ditanya sekian puluh jawaban, sekian puluh pertanyaan, beliau paling banyak menjawab wallahu a'lam, saya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Hanya dijawab sekitar 4. Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu hafal sekitar 1 juta hadis. Tetapi setiap kali ditanya masalah agama, wallahu a'lam. Karena nanti akan menjadi sebuah pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketika nanti dimintai pertanggungjawaban, orang dia tidak bisa membela diri. Kalau di dalam surat Yasin Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah di mana hari nanti itu mulut terkunci dan kami akan membuat tangannya berbicara, kakinya berbicara, semuanya bersaksi. Maka apa yang menjadi anggota tubuh kita pada saat di dunia dilakukan maksiat, melakukan maksiat, maka nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu mari melalui kajian ini kita berusaha untuk menahan diri. Bila kita tidak memiliki keilmuan di bidang itu, hendaknya kita ya lebih baik diam saja. Ada satu perkara, contohnya begini. Ada orang dia tidak mengenal hadis, dia mungkin hanya kenal 1-2 hadis. Dia tidak ahli sejarah, dia tidak ahli hukum. Tapi ada satu perbuatan dia mengatakan itu bid'ah, nggak ada hadisnya. Loh, ini masalah. Contoh yang sekarang banyak terjadi. Kalau dia pakar hadis, dia pakar sejarah Islam, dia pakar hukum, menyampaikan itu, maka dia memiliki rangkaian dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika dia orang awam, lah ini wala takfuma laisa laka bihi ilm, nanti dia akan dipertanggungjawabkan. Nah ini semoga kita bisa menahan diri agar kita baik di dunia maupun di akhirat mendapatkan keselamatan, dan ketika di akhirat nanti
kita oleh Allah diberi kemudahan dalam mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan semasa di dunia. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.